Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau menangkap ikan sepat ditangkap di ulet titik dari bunyi sambutan Pak Camat, sudah cocok jadi bupati. Kalau menangkap ikan gurami, pancing dibeli di tepi janur dari bunyi sambutan Tengku Fadil Rahmi, rasanya macam sambutan wakil gubernur. Ini mau ceramah apa membalas pantun? Ini sekedar menjawab pantun Pak Camat tadi, sebagai melanjutkan tradisi saja. Mudah-mudahan anak-anak muda kita berlatih tidak hanya sekedar bertutur kata, tapi juga pantun sebagai tradisi bangsa dan budaya. Anak-anak muda yang hadir ini semuanya soleh dan solehah, baik-baik insyaallah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para abu, para tengku, para walid, pimpinan dayah, pondok pesantren, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat Nangro Aceh Darussalam, Bapak Abdullah Putih, umurnya 75 tahun, masih sempat hadir dari mulai pagi sampai siang petang ini. Bapak anggota DPD, senator, wakil kita di Senayan, Tengku Fadil Rahmi, Bapak Camat, Bapak-bapak Kades, hadirin hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kalau ada yang mengatakan ini kenapa ramai sekali, kenapa banyak sekali, kenapa penuh sekali, tidak heran. Kenapa? Karena ini adalah se-Indonesia paling banyak desanya dan yang paling banyak dusunnya, maka paling banyak juga penghuni surganya. Ini yang hadir ini semuanya masuk surga, yang tak hadir masuk neraka. Jangan diaminkan. Yang tidak hadir itu kalau dia belum suka kepada dakwah, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Kalau dia sakit, mudah-mudahan disehatkan. Yang hadir ini mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum ada jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini anak udah 3, amin. Bapak Ibu bangga tidak siang ini? Apanya bangga? Saya bangga karena saya dikawal oleh Bapak TNI Polri. Ada juga pemuda Pancasila. Pancasila! Begitu cara jawabnya. Bukan dia pas Pancasila. Ada TNI, ada Polri, ada pemuda Pancasila, ada ibu-ibu nampaknya belum beli seragam. Mau warna apapun jilbabnya, yang penting datang pengajian. Setuju? Di dekat rumah saya, majelis pengajian Jumat sore wirid Yasin, pengajian bersama Ustaz Abdul Somad, tidak perlu pakai seragam. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu tidak datang pengajian karena seragam belum lunas. Nggak penting pakai seragam, tapi kalau ada duit beli seragam bagus. Yang sudah beli pakai, yang belum beli tak usah pusing. Yang penting datang pengajian, ulang pesan-pesan pengajian diamalkan di rumah. Siap? Pesannya petang ini ada 5. Catat baik-baik.
karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Pesan yang pertama, jaga anak-anak kita dalam akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu siap? Dari bunyinya macam tak siap. Ibu siap? Macam marah. Bapak siap? Bapak dulu waktu anak baru lahir, apa yang bapak bisikkan ke telinganya? Asyhadu an la ilaha illallah. Bisikan ke telinganya adalah la ilaha illallah. Bagi yang bapak dulu waktu anaknya lahir belum diazankan, jangan diazankan sekarang. Jangan gara-gara ini pulang ke rumah bisikan, aduh Allah, apanya ayah ni? Anak tu dah kelas 3 SMP. Apa yang ibu bisikkan ke telinga bapak ketika bapak nanti mau sakratul maut? Udah ibu siapkan? Sudah pak. Bisikkan ke telinga bapak ini la ilaha. Banyak istri-istri tak tahu entah apa yang mau dibisikkannya. Begitu nampaknya lakinya sakit ngap-ngap bau, langsung dibisikkannya. Mana surat tanah, STNK BPKB, surat mobil, surat rumah. Tak jadi matinya lagi. Tak jadi lakinya mati gara-gara rupanya kau mau mengejar hartaku saja. Alhamdulillah, istri yang model begitu dulu pernah ada, tapi sekarang udah mati. Yang hadir di depan saya ini solihah semua. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli bayam. Sudah lama Abdul Somad ceramah, sampai di sini barulah datang ayam. Ayam. Begitulah rupanya ibu-ibu yang solihah. Anaknya menangis, dibelikannya ayam biar supaya diam. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan sampai membawa batu akik. Sudah lama Abdul Somad ceramah, sampai di sini ada yang membawa iki. Ada juga yang bawa iki, ada yang bawa Hello Kitty, macam-macam. Ini bapak-bapak yang jual balon, tolong keluarkan zakatnya. Anaknya nangis, dibawa sampai di lokasi menangis, belikan balon, balonnya terbang, beli lagi. Apa maknanya? Mereka membawa anaknya, mereka ingin anaknya menjadi anak yang bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu lahirnya la ilaha illallah, waktu matinya la ilaha illallah. Lahir la ilaha illallah, jangan khawatir, ada yang membisikkan. Mati la ilaha illallah, jangan takut, jangan cemas, ada yang membisikkan. Yang kita khawatirkan antara hidup dan mati, siapa yang membisikkan la ilaha illallah? Masjid terbanyak 421 masjid. Masjid itu membisikkan terus, bukan membisikkan karena pakai mikrofon, pakai sound system, pakai toa, pakai suara menggelegar. Hayya 'alas shalah. Kalau ada suami ibu yang tidak datang ke masjid, jangan marah, jangan ngamuk, ibu bisikkan ke telinga bapak itu, la ilaha illallah. Apanya kau bisikkan itu? Kalau dia marah sama ibu kasih tahu, ini pesan Ustaz Somad Pak. Gak apa-apa dia marah sama saya tak peduli sama marah orang. Mudah-mudahan suami yang belum sholat dibukakan pintu hatinya, segera sholat. Suami yang belum juga sholat, udah didoakan, udah disuruh, udah diajak, nggak juga mau. Bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Tengoklah sayangnya mereka ke suami mereka Pak. Tak ada satupun mereka yang mengaminkan. Padahal di rumah dia marah, kenapa tak mati aja kau? Tapi begitu saya doakan terbuka liang lahat, mereka semua adalah istri-istri solihah yang sayang kepada suaminya. Ibu dengan bapak ketika berjumpa dulu, apa kata bapaknya ibu? Apa kata ayah ibu?
mereka pegang tangan calon menantunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa Pak Kua mengajak bersyahadat semua laki-laki sebelum menikah? Karena tidak dibenarkan menikah beda agama. Karena suaminya mesti berakidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Laki-laki kepada perempuan dua sifatnya. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau laki-laki datang meminang anak gadismu, laki-laki datang ingin menjadi menantumu, maka yang pertama kau lihat din agamanya. Yang kedua, khuluqahu akhlaknya. Baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia menjadi menantu. Siap? Macam tak siap. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan yang dilihat ada 4. Yang pertama, 5 liha, karena dia kaya. Kenapa bapak menikah dengan ibu ini? Padahal ibu bapak dulu banyak calon-calon bapak. Bapak kan playboy cap tupai, habis semua batang kelapa berlubang. Kenapa nikah sama dia? Dialah orang yang paling hijau Pak Ustaz. Apanya hijau? Jilbabnya, bajunya. Kebun sawitnya sejauh mata memandang Pak Ustaz. Dialah yang paling kuning Pak Ustaz. Apanya kuning? Bajunya, giginya. Dialah yang paling banyak cincin, gelang, rantai emasnya Pak Ustaz. Jadi ibu dinikahinya karena hartanya. Salah apa tak salah? Mana pula salah? Nabi mengatakan 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, anak ulama, anak bangsawan, anak orang kaya, wali jamaliha karena cantiknya, tinggi semampai, putih. Kalau minum kopi nampak hitam lehernya, muka putih, leher hitam. Jangan kau pandang karena rupanya, jangan kau pandang karena hartanya, jangan kau pandang karena bangsawannya. Fasfar bidzatid din, lihatlah karena agamanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melihat pemimpin, siapa yang akan kita pilih? Maka lihatlah orang yang memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada umbul-umbul. Apa tulisannya? Bank Aceh. Bank Aceh itu bukan bank konvensional. Bank Aceh adalah bank syariah, tidak pakai riba. Betul? Sebagai orang Aceh bangga atau tak bangga? Saya datang dari Riau, masuk ke Aceh, bangga. Cerita Aceh, cerita tidak ada bank konvensional di Aceh. Saya bawa ke luar Sumatera. Kalau kalian mau ikut, ikut Nangro Aceh Darussalam. Itu karena pemimpin yang takut kepada Allah. Jabatan tidak lama, tapi hisab di akhirat akan lama. Apa yang kau tinggalkan? Sebagai orang tua, tinggalkanlah anak yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai suami, didiklah istri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai istri, didiklah anak-anak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai RT, sebagai RW, sebagai Pak Kecil, sebagai Pak Lurah, sebagai camat, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai presiden, didik bangsa ini la ilaha illallah Muhammadur. Untuk apa Ustaz ulang-ulang la ilaha illallah? Untuk apa Ustaz ulang-ulang la ilaha illallah? Untuk apa Ustaz ulang-ulang? Subuh diulang, asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali ulang. Apa kata jamaah menyambut? Asyhadu an la ilaha illallah. Belum pernah ada lagi orang ketika mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata dia? Aku udah sering dengar, tak usah kau ulang-ulang lagi. Kenapa Ustaz ulang-ulang la ilaha illallah? Kenapa Abu, Tengku, Walid mengulang la ilaha illallah? Supaya telinga biasa mendengar, supaya jantung berdegup mengingat, supaya otak terus memikirkan, supaya kita semuanya mati husnul khatimah. Insyaallah kalau istiqomah kita mengamalkan afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini sekarang banyak orang berzikir tak bersuara. Berzikir itu bersuara, membangkitkan semangat, tapi bunyinya dalam Quran Pak Ustaz, wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan bersuara. Itu ayatnya turun di Mekah. Di Mekah tidak boleh kuat-kuat, karena kalau kuat-kuat nanti ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Di sini kalau kita berzikir kuat-kuat, ada Abu Lahab? Ada. Di tempat saya ada Abu Lahab, rumah makan Abu Lahab, tapi ujungnya pakai P, Lahab. Abu Lahab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian yang lajang-lajang, yang belum menikah, carilah istri yang la ilaha illallah. Kalau dia belum, ajak dia masuk. Yang mau nggak jadi putri duyung? Caranya, sebutkan passwordnya, la ilaha illallah. Begitu juga dengan kalian. Aku ingin datang ke rumahmu, Dek, meminangmu dengan seperangkat alat sholat dan setengah ton emas. Ayahku adalah orang yang tinggal di bumi Nangro, Aceh Darussalam. Di tempat kami kau mesti bersyahadat. Aku bersyahadat mau, tapi sunat enggak. Sunat itu enggak sakit, lebih sakit lagi digigit semut. Apalagi sekarang pakai alat, pakai laser, langsung aja tiba-tiba cus hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tak ada gunanya amal Abdul Somad yang banyak, tidak ada gunanya ceramah yang banyak, tidak ada gunanya membangun masjid, tidak ada gunanya banyak sedekah kalau tidak mati dalam keadaan husnul khatimah.